Izin Pak, apakah sudah dilihat Pak? Oke, silakan. Wah, keren. Ini Ya. mungkin yang awal-awal masih benar Pak, tapi yang tengah-tengah itu kurang tahu Pak. Saya kebanyakan dihapus sama di Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi yang Yuk. awal ini sebelumnya Assalamualaikum dan selamat siang Pak Andi dan teman-teman semua. Waktunya sini saya ingin mempresentasikan risalah lelang BMN. Jadi bagian yang pertama itu kita ngisi pejabat lelangnya dulu, itu Bu Ririn Kurniati. Bentar, mungkin saya split screen sama soalnya. Pak. Ya. Apakah sudah terlihat dua layar, teman-teman? Ya, sudah 2 layar. Jadi yang pertama itu pelaksanaan lelang ya Pak pada hari Rabu di sini. Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Kemudian pukul 9-nya itu tuh ada di sini melaksanakan lelang, dengan 9 pukul WIB. Kemudian ini kita tulis pejabat lelang sama NPP-nya 1002, kemudian pejabat lelang kelas 1, surat keputusan menteri ditulis, kemudian tanggal surat keputusan tersebut, kedudukannya di KPKNL Padang. Dengan dihadiri para saksi karena di sini lelangnya itu tanpa kehadiran peserta. Jadi nanti saksinya yang di bawah ini. Pak. Ini ada Pak Romi Pasta sama Suryaman itu di sini. Di lelang dijelaskan oleh ini. Kemudian selanjutnya itu mungkin yang diganti itu bagian ini Pak, lelang eksekusi barang milik negara, lelang eksekusi barang negara sesuai surat tugasnya. Jadi surat tugasnya ini diambil karena pelaksanaan lelangnya itu bukan di KPK. Jadi pendek paman saya Pak dari itu template-nya itu kalau lelangnya tidak di KPKNL itu lelangnya kalau tidak salah di sini dilaksanakannya di ini kantor administrasi pelabuhan. Jadi ibunya ini mendatangi. Ya, jadi di sini kalau di format tulisnya di Padang. Terus ditambahi klausul kalau tidak di KPNL dikasih ST-nya. Jadi kurang lebih itu Pak. Terus pelaksanaannya dilakukan atas permintaan Bapak Andri Fafanu. Ini merupakan sebenarnya saya kurang tahu ya Pak, ini bapaknya itu sebagai apa di kantornya ini. Tapi saya mengasumsikan bapaknya ini kepala kantornya. Kepala kantor. Ya. Oke. Mas Ilham, sebentar ya. Mas. Ini coba di atas tadi dengan dihadiri. Oke, sebentar. Ya. Lelang berdasarkan surat keputusan Menteri berkedudukan di KPKNL Padang dengan dihadiri para saksi yang pada bagian akhir sekarang, dan ini dilaksanakan dalam eksekusi wajib bertempat tinggal dalam eksekusi wajib barang milik negara bertempat di Mas Ilham, nanti nggak apa-apa, ini disebutkan gini Mas, alamat lengkapnya aja Mas, di mana, di kantor administrasi pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang gitu. Nanti kalau ada jalannya disebutin. Ya, tadi saya nulis gitu tapi ditulisnya cuma domisili kabupaten atau kota Pak di yang Bapak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Siap. Mungkin, ya. Jadi nanti kalau misalnya ada seperti itu disebutkan ya di mana dilaksanakan lelangnya. Kan nanti yang penting nanti pemeriksaannya itu melihat dia ada di wilayah Kota Padang, misalnya gitu. Ya, oke. Tunggu Mas, next yang tadi. Ini sampai sini ya Pak tadi Pak. Kemudian sampai kepala kantor ini berdasarkan surat permohonan lelang. Jadi surat permohonan lelangnya yang ini S800 bulan. Ini Pak. Surat permohonan 29. Kemudian bukan maaf. Nah ini 812 tanggal 21 Januari 2021. Kemudian surat keputusan ini surat keputusan mengenai permohonan persetujuan. Jadi dari pengguna atau pengelola barangnya. Pengguna barang, soalnya ini barang bergerak. Kemudian dalam pelaksanaan lelang ini ditunjuk pejabat penjualnya. Di sini pejabat penjualnya Bapak Arif Fadilah, dia itu dari kepala subbagian TU-nya
kantor administrasi Pelabuhan Teluk Bayur ada. Iya, iya. Kurang lebih demikian Pak. Kemudian barangnya tidak bergerak. Yang lelang itu berupa 1 unit kendaraan roda 4 merek. Barang bergerak, Mas. Oh Itu iya, barang bergerak, maaf Pak. Iya, iya. Pak, yang tengah-tengah banyak salahnya. Iya. Ya. Nah, ini kondisinya rusak berat, Pak. Mungkin saya sekalian bertanya, Pak. Tadi ada yang bertanya itu kalau rusak berat itu apakah tetap dianggap barang bergerak atau tidak bergerak, Pak? Oh, iya. Jadi gini, kalau untuk kondisi kendaraan, ya, itu ada yang namanya scrap. Ya. Nah, kalau dia scrap itu kalau berdasarkan pertanyaan Ilham sih, walaupun dia rusak berat, tetap barang bergerak. Kita lihat asal usulnya ya. Dia barang Berarti bergerak. kalau disebutkan dijual secara scrap, itu barang tidak bergerak ya? Oh enggak. Tetap Oh, barang bergerak, Mas. oh ya, siapa? Tetap barang bergerak. Kemudian Cuma gini, kalau dia scrap itu tidak mengharuskan nanti kayak semacam nomor polisi gitu, ya. Nomor polisi, nomor rangka sebenarnya itu kan tidak perlu dibuat lagi ya, tidak mengharuskan ya. Tapi kalau ada datanya monggo silakan. Seperti itu. Tapi kalau dia scrap itu tidak mengharuskan karena scrap ini tidak memerlukan proses balik nama, ya. Seperti itu. Oke, next. Lanjut, Mas. kemudian nilai limitnya disebutkan. Nah, ini nilai limitnya disebutkan boleh tidak boleh ya, Pak ya? Kalau tidak salah. Enggak. Jadi gini, kalau dia ada nilai limitnya harus disebutkan nilai Iya, limitnya. berarti, Kalau dia memang tidak ada nilai limitnya, itu nggak apa-apa, nggak disebutkan. Nah, catatan ke teman-teman yang boleh tidak mencantumkan nilai limit itu hanya lelang non eksekusi sukarela barang bergerak. Ya, selebihnya dia harus mencantumkan nilai limit. Seperti itu. Ya, lelang non eksekusi sukarela barang bergerak. Itu yang bisa. Nanti coba lihat nanti di slide kita yang ada tentang nilai limit di situ sudah dijelaskan. Oke, silakan Mas. Pak. Kemudian lelang ini diumumkannya melalui portal lelang.id tanggal 25 Januari 2021. Jadi 1 kali aja karena bukan tanah. Kemudian ini lembar kedua. Ininya Oke, sebentar Mas. Ada pengumumannya nggak selain dari portal lelang Go ID? Kalau saya baca, ada selebarannya Pak. Ya. Terlewat Pak. Ini selebaran tempel. Nanti kalau membuat pengumumannya, selebarannya di depan ya. Dan selebaran yang sudah diumumkan melalui selebaran tempel tanggal sekian dan juga telah diumumkan di portal lelang Go ID. Oke. Izin melanjutkan ya Pak ya. Ya, silakan. Kemudian untuk hasil bersih lelangnya itu disetorkan ke kas negara atau daerah, tapi ini menurut saya dinas yang ada di bawah Pemda Pak, di kas daerah. Oh gitu. Ya, Oh iya. soalnya di sini Mas Ilham, administrasi pelabuhan itu enggak di bawah Pemda, itu kantor pusat itu. oh Jadi ya Pak, administrasi pelabuhan itu iya. saya kurang tahu Pak. Iya nggak apa-apa, kantor pusat Jakarta. Oke, Kemudian negara. Kemudian karena ini barang bergerak, itu harus disebutkan lokasi barangnya Pak. Sesuai dengan saya itu, saya di sini tidak disebutkan, tapi saya menganggapnya ada di kantornya sini ya Pak ya. Kemudian ini Ya, alamatnya juga saya tidak tahu, jadi oke, siap, nggak apa-apa. Kemudian ini kalau tidak salah itu nomor diformatin nomor 18 sampai 33 atau 34. Saya kupas saja Pak. Coba mungkin tadi yang sebelumnya itu ada beberapa yang saya hapus seperti pajak penghasilan, BPTH dan sebagainya. BPHTB ya. Yaitu ya, memang BPHTB nggak perlu dimasuk karena barang tidak bergerak dia untuk bangunan, karena bangunan. Oke. Jadi untuk bagian yang sini saya cuma kupas saja Pak. Jadi yang lainnya yang tidak berhubungan seperti BPHTB sebagaimana Pak. Itu saya hapus. Jadi kurang lebih apakah dilanjut saja Pak? Dibaca Pak.
Terus next saja ke badannya. Nah, kemudian melalui uang internet. Ini Pak, banyaknya penawaran lelang ini di sini juga tidak disebutkan ya Pak ya. Jadi saya menganggapnya juga Pak. Kemudian uraian barangnya disebutkan lagi, barang yang tadi dimention lagi satu barang, satu unit kendaraan roda 4, Isuzu Panther, dan seterusnya. Di bagian Pak. Terus gambar terakhirnya, ya harga lelangnya tadi di sini disebutkan terjual 71.356.000 sekian rupiah dari Ibu Vivi Augiarti. Jadi disebutkan secara lengkap, wira swasta, beralamat dan seterusnya. Di barang yang terjual itu satu unit, kemudian barang yang laku juga satu unit. Ternyata masih kurang. Mas Ilham itu satu aja nggak apa-apa sih, tanpa unit juga nggak apa-apa. Ya. Berarti karena itu sebenarnya lot ya. Oh tidak apa-apa ya Pak? Ya satu aja. Kemudian jumlah harga barang yang terjual itu sama harga lelangnya. Kemudian dituliskan penulisan secara pengucapannya 71 juta dan seterusnya. Kemudian jumlah barang yang tidak terjual ditahan 0 rupiah. Kemudian banyak lampirannya karena saya juga tidak tahu, jadi saya sebutkan 40. Dibuatnya tanpa ada coretan dan seterusnya. Dan penjualnya Bapak Arif, pembelinya Ibu Vivi, dan pejabat bilangnya Ibu Rini. Saksinya Bapak Romi dan Bapak Suryaman. Bagaimana disebutkan di sini Pak. Kurang lebih demikian Pak dari saya. Ya, mantap Mas Ilham. Ya, udah benar itu ya. Saya izin udah. Oke. Nggak ada koreksi sih kalau dari saya. Ada teman-teman ada komentar? Ada yang komentar? Mungkin kalau waktunya itu waktu server bukan ya Pak? Iya, waktu server. Di situ disebutkan apa tadi? Tadi kayaknya masih waktu Indonesia Barat ya. Oke, tunggu, saya lihat di soalnya dulu. Lampiran, tunggu. Oke, enggak. Sebenarnya gini, tanggal jam 8. Iya. Ya, di sini tidak disebutkan, Mas, siapa tadi? Bima ya, tanya ya? Iya, Pak. Oke, Bim, di sini tidak disebutkan, itu dilakukan melalui lelang. Ada kata internet nggak di sininya? Oh ya, melalui internet, oke. Berarti memang nanti lelangnya melalui waktu server, jam 10, tapi tetap AWIB-nya juga disebutkan. Karena kita kan ada di Indonesia Barat, waktu servernya itu mengikuti Indonesia Barat, waktu server, waktu Indonesia Barat. Nanti sesuai dengan risalah lelang yang sudah disampaikan. Contoh risalah lelangnya ya. Seperti itu. Ya benar tadi, ditambahkan waktu server. Benar, Bima. Oke, ada masukan tambahan. Terima kasih, Bima. Ada lagi adik-adik yang mau kasih masukan? Izin Pak. Ya, silakan Farhan. Ada lihat di bagian itu Pak, surat permohonan lelang ya Pak. Surat permohonan lelangnya kan melaksanakan surat keputusan ya Pak. Nah, tadi Ya. itu keputusannya itu dari KPKNL Padang ya Pak, bukan pengguna barang ya Pak, kalau saya lihat. Ya, jadi itu sebenarnya tindak lanjut dari surat persetujuan penjualan BMN ya, yang terbitkan oleh KPKNL Padang, seperti itu. Maksudnya Mas Farhan apa? Jadi itu yang ditulis itu sebenarnya instansinya kan ada pengguna barang ya Pak, sama ada KPKNL ya Pak, yang yang lelangnya itu KPKNL, tapi yang pengguna barangnya itu tetap Pelabuhan itu ya Pak. Nah kalau penerbitan surat keputusan permohonan itu wewenang siapa ya Pak? Berarti Pak? Surat permohonan persetujuan maksudnya?
Coba Mas Ilham coba dibuka lagi Mas. Yang di Mas Ilham coba. Saya nangkap Pak. Bentar. Mungkin ini ya Pak ya, bagian ini surat keputusan permohonan persetujuan. Itu bukan hak yang disebutkan oleh ini. Iya. Nah, mungkin Ya. mau nanya ini tadi. Ini berarti surat keputusannya itu kan permohonan persetujuan ya Pak. Berarti tetap ditulis langsung kayak tentangnya tetap ditulis ya Pak. Yang ditulis. Ya. Ya ini kalau ini kan enggak ini ya. Worth it ya. Merupakan tindak lanjut dari apa? Dari surat persetujuan penjualan BMN yang diterbitkan oleh KPKNL Padang seperti itu kan, sebenarnya nggak worth it. Sebenarnya maksudnya oke, dimasukin nggak ada masalah, tapi yang penting adalah ini. Yang penting adalah surat permohonan dimasukin seperti itu ya. Jadi kalau informasinya ya memang ini kan tidak lanjut dari surat hanya persetujuan ya, karena di BMN ada siklus pengelolaan BMN ya, surat persetujuan seperti itu. Ya, kalau ini nggak ada masalah dimasukin atau tidak seperti itu. Nah, kebetulan ini dimasukkan sebenarnya ya menambah informasi aja sih sebenarnya, nggak apa-apa. Sudah benar sih menurut saya sih. Tapi kalau misalnya ada teman-teman mungkin nanti di lapangan ragu ya, apa dimasukin atau tidak. Sebenarnya yang dari data dari klausul ini yang kita ambil adalah surat permohonannya. Surat permohonan dari ini si pemohon lelang ya, surat kepala kantor itu. Seperti itu ya. Itu tindak lanjutnya ya. Nggak ada, menurut saya sih nggak ada masalah sih Mas Bima. Kenapa, ada lagi yang mau bertanya, ada komentar? Oh iya Pak, saya mau nanya tentang yang itu tadi Pak, yang kondisi barang Pak. Kalau di PMK-nya itu kan tetap ditulis apa adanya ya Pak. Nah jadi Ya. sebenarnya itu tulis bagaimana ya Pak? Apa adanya nggak dibuat tadi ya? Oh iya, Kondisi itu. rusak. Nah, ini tetap harus dibuat, ini wajib ini, Mas Farhan. Itu ansih itu adalah salah satu antiknya lelang itu dari situ. Maksudnya ya, jadi memang kondisi barang itu apa adanya. Jadi kita tidak ya menyerahkan kepada pembeli lah untuk meneliti barang ya, calon pembeli ya, calon peserta lelang, apakah dalam kondisi bagus atau enggak seperti itu kan. Makanya kita bilang apa adanya. Jadi itu harus ada ya, apa adanya ya teman-teman ya, Dede ya. Terus kondisi rusak beratnya tetap ditulis ya Pak? Di bawah. Tetap ditulis, iya, itu kan data ya. Iya, Darinya BMN seperti itu. tulis semua ya Pak? Saya dapat. Ya, tulis semua. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi, adik-adik? Pak, izin Kalau bertanya, kita nggak Pak. lagi, silakan. Iya, ini kan satu unit kan Pak. Kalau dia satu paket itu ada nggak kategori dari beberapa itu disusun jadi satu gitu? Oh iya, kalau dia satu paket itu direntengin itu, Diva. Direntengin tuh yang terdiri dari satu ini AC, satu dua apa gitu. Jadi setiap item barang itu ada nilai barangnya sih sebenarnya. Tapi kalau di sini ya apa istilahnya dirinci barangnya. Nah, makanya kadang-kadang itu jadi banyak itu karena ya cuma rincian barang itu aja sih. Jadi tidak bisa di satu paket gitu. Tapi nanti yang di bawah, yang di kaki baru satu gitu, Diva. Tapi kalau di rincian barang direnjengin gitu satu-satu. Iya Pak, maksud saya itu ada kategorinya nggak dari direnjengin itu satu-satu gitu Pak? Atau dari Ada. tahun itu? Yang penting semua barang yang kita dijual itu masuk ke sini semua. Oh, nggak ada kategori gitu ya Pak ya? Contohnya seperti apa?
Contoh misalnya barang inventaris perkantoran gitu Pak, ada meja, kursi gitu. Ada nggak Ya, misalnya nah. meja dulu atau kursi dulu gitu Pak? Oh, nggak ada. Jadi gini, meja apa barang inventaris kantor yang terdiri dari gitu, Pak. Pas satu ini apa berapa gitu. Jadi sebenarnya bisa gini juga. 2 unit meja bisa, 3 unit PC apa gitu. Tapi kalau dia beda spesifiknya itu dipisah apanya penomorannya. Kira-kira gitu, Biva. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi, adik-adik. Kan kalian mau buat latihan baru bertanya ya. Akan seperti itu. Jadi emang harus latihan sebenarnya. Ada lagi yang mau nanya? Ayo. Oke. Kalau tidak ada, nah itu ya cara sistem kerjanya ya, adik-adik ya. Jadi kalau nanti membuat risal lelang, formatnya sama semuanya. Nah, tinggal kalian nanti cocokin nih apanya petunjuk pengisiannya seperti itu ya. Petunjuk pengisian tinggal dicocokin. Jadi kalau misalnya tadi yang ditanya Bima, waktu server ya dimulai pukul 10, waktu server aplikasi lelang melalui internet sesuai waktu Indonesia Barat seperti itu. Ya. Nih saya copy, saya masukkan ke chat. Ya. Seperti itu. Sesuaikan. Oke. Tuh saya kok jadi bingung ya. Modi siapa? Modi Fitra tadi saya sempat ke Pental tadi ininya, tapi kok nggak ada tutupnya ya kuliahnya. Siap. Saya tutup kuliah dulu deh. Ya. Oke, teman-teman. Gimana rasanya? Oke. Ada masalah? Baca lagi ya. Nanti kalau ada permasalahan nanti tanya lagi di minggu depan. Ya. Jadi minggu depan kita masuk ke eksekusi ya, adik-adik ya. Minggu depan masuk eksekusi, minggu depan kita kuis, minggu depan UAS. Oke. Susah nggak kira-kira buatnya? Perlu latihan lagi aja sih Pak. Iya, Pak. Oke, siap. Perlu waktu. Oke. Perlu waktu. Ya udah. Oke. Mungkin kalau sudah kita tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Selamat belajar ya, selamat jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tidak. Yo, sama-sama Mas. Izin live ya. Pak.